Krisis perbankan di Amerika Serikat baru-baru ini ya, yang menelan 3 bank yang sudah menyatakan kebangkrutan, yaitu Silicon Valley Bank, Signature Bank, Silvergate Bank, ya, dan satu bank yang hampir bangkrut tapi buru-buru dibantu, ditalangin, yaitu dibantu oleh ada beberapa sekitar 8-11 bank besar di Amerika Serikat, sehingga bank ini nggak jadi bangkrut, yaitu First Republic Bank. Nah, Presiden Joe Biden kemarin mengatakan bahwa, Selasa kemarin mengatakan bahwa ini kejadian bangkrutnya bank-bank di Amerika Serikat ini baru permulaan. Masih ada lebih besar lagi di waktu yang akan datang. Ya, saya katakan bahwa ini tidak akan lama lagi. Ini sudah diprediksi. Anda bisa lihat di channel YouTube saya ini sudah dari 4 Oktober 2021. Saya sudah memberitahu bahwa kejadian kebangkrutan ekonomi dunia, banyak usaha-usaha yang akan bangkrut nanti. Sebelum wacana suku bunga naik, saya sudah mengatakan bahwa jika suku bunga Amerika naik, maka banyak sekali usaha di sektor perbankan, ya, properti, bahkan di sektor teknologi akan mengalami kebangkrutan di tahun 2022. Tapi tidak jadi, maka di tahun 2023 ini pasti itu akan terjadi. Dan ini baru permulaan. Ya, biasanya begitu kalau kita melihat sejarah kilas balik di tahun 2008. Sebelum kejadian besar di tahun 2008 Lehman Brothers bangkrut dan banyak usaha-usaha yang lain, ya, General Motor dan lain-lain yang bangkrut pada tahun yang kena imbasnya Lehman Brothers, imbasnya subprime, kasus surat utang subprime mortgage tahun 2008 itu. 2007 sudah ada kejadian masalah di lembaga keuangan juga. Setelah itu kembali selesai masalah, dan 2008 meledak Lehman Brothers. Nah, ini pun sama kejadiannya. Makanya saya selalu katakan bahwa di dunia ini tidak ada hal yang baru. Yang ada adalah hanya pengulangan-pengulangan sejarah saja. Tetapi inti pokok masalahnya itu sama, diulang-ulang saja gitu. Bungkusannya itu yang beda. 2008, 2023. Ya, kasus subprime mortgage. Sekarang kasusnya krisis likuiditas di bank. Gara-gara katanya kenaikan suku bunga Amerika yang cukup tinggi yang sekarang, ya, akan inflasi, ya. Itu bungkusannya. Tetapi masalahnya pokoknya berulang kembali sejarah itu, dan ini akan terjadi. Masalah-masalah itu sudah kredisisi dari tahun 2022 sudah terjadi masalah kerugian bank itu sudah bermasalah dan meledak di tahun ini. Krisisnya likuiditas karena itu, ya, banyak yang bank run, akhirnya terjadi masalah. Tetapi cepat ditangani, ya, oleh Bank Negara Swiss, ya, akhirnya dibantu talangan, ya, oleh institusi bank besar nomor 1 di Swiss, UBS Group. Akhirnya masalah sedikit selesai. Ada masalah lagi yang riak-riak yang akan muncul di Eropa, seperti bank besar, ya, Deutsche Bank, bank Jerman besar. Dan ini masih sembunyi, belum kelihatan riak itu. Jadi ada masalah borok-borok perbankan itu di seluruh Eropa itu banyak sekali. Ada bank-bank besar di seluruh Eropa yang siap-siap nanti akan kena imbasnya. Tidak akan lama lagi. Mungkin di bulan depan, bulan April 2023. Kalau melihat dari teknikalnya, bahkan masalah itu sudah dekat. Bakal terjadi masalah yang besar. Indeks US dollar yang sudah menurun, sudah 2 minggu ini, ya, turun terus gara-gara kasus perbankan yang selalu narasi dibangun oleh yang nggak tahu, ya, bandar atau para pelaku pasar, ya, bahwa The Fed tidak akan naikin suku bunga lagi, pangkas suku bunga, jadi US dollarnya malah menurun. Dibuang US dollarnya, ya, jadi US dollar menurun, ya.
Narasi itu dibangun karena perbankan sudah kolaps ya. Nah, perbankan sudah kolaps, maka ada isu bahwa akan terjadi dana talangan yang membantu, makanya US dollarnya dilepas, makanya US dollar drop. Nah, setelah isu itu sudah sempurna dilakukan, US dollar sudah drop, maka itu tidak terjadi apa-apa. Tidak, mereka masih jauh ya, masih jauh FOMC meeting, rapat The Fed untuk menaikkan suku bunga itu masih bulan Mei lagi. Tetapi isunya sudah beredar. Nah, setelah itu US dollar sudah drop ya. Minggu ini sampai bulan April nanti itu trennya US dollar menguat karena US dollar itu akan kembali yang sekarang ini indeks US dollar di 102 akan kembali ke 105 minimal. 105,80 itu minimal ke sana. Maka ini ada peluang. Peluangnya luar biasa. Ya, luar biasa sekali peluangnya. Dari sekarang ya masih 102 ya 60-an levelnya ke nanti indeks US dollar ke 105. Nah, peluangnya adalah buy long US dollar, maka mata uang seluruh benua biru Eropa, Uni Eropa ya, UK, ya, pound sterling, euro itu akan jatuh sedalam-dalam lautan, ya dasar lautan. Karena US dollar akan kembali bangkit, kembali menguat lagi, ya kembali ke jati dirinya bahwa di saat nanti akan terjadi krisis besar, ada terjadi krisis finansial, krisis perbankan, ada banyak sekali bank-bank yang nanti antri untuk bangkrut, untuk kolaps seperti teman-temannya yang sudah duluan di Amerika Serikat itu. Jadi nanti ada bank-bank kelas menengah di Amerika Serikat yang menuju kolaps. Nanti akan dilaporkan nanti banyak sekali di bulan April. Anda sebelum ini terjadi, saya sudah utarakan duluan di dalam video ini. Anda tinggal membuktikannya. Pembuktiannya itu di bulan April ya. Masuk ke April mulai ada masalah-masalah itu muncul. Karena ini saya memberitahukan ini karena semua itu ada datanya. Ini ambil dari 2007-2008. Sejarah berulang kembali. Jadi ada riak pertama kali itu belum terjadi. Nanti riak kedua kalinya, pukulan angin kedua itu datang, maka terjadilah kehancuran, kebangkrutan besar yang terjadi. Jadi ya bulan Maret dibantu, diselesaikan. Setelah itu angin kedua datang, pukulan kedua datang di bulan April, maka tidak bisa lagi. Angkat tangan, maka benar-benar kejatuhan besar market di seluruh dunia. Karena US dollar harus menguat. Itu poinnya di sini. Poinnya di sini, judulnya di sini adalah kembali lagi US dollar bangkit dan menguat. Maka semua yang against US dollar akan kembali menuju ke habitatnya dalam kondisi sekarang ini. Kondisi inflasi tinggi, maka mereka harus jatuh dalam. Ya, harus jatuh karena dunia akan dibawa ke dalam resesi. Dimulai dari Amerika Serikat dulu, harus masuk ke dalam jurang resesi. Bagaimana Amerika harus masuk ke dalam jurang resesi? Ya, selama 2 kuartal harus menurun terus GDP-nya, yaitu adalah ekonominya harus bangkrut. Harus terjadi kebangkrutan ekonomi sehingga likuiditas itu berkurang di pasar. Bagaimana likuiditas berkurang di pasar? Suku bunga harus tinggi, orang semua berbondong-bondong ke US dollar. Begitulah kura-kura yang terjadi nanti. Makanya satu jalan adalah kebangkrutan itu harus dibiarkan. Kalau pertama kali terjadi riak-riak seperti itu bahasa politis supaya menyenangkan orang semua di seluruh dunia, pemerintah turun tangan, seakan-akan mau dibantu supaya selesai, supaya investor di dunia itu tenang gitu. Kembali lagi saham menguat, semuanya naik. Ya, US dollar ditinggalkan sementara. Begitulah cara main. Tarik ulur. Itulah trik. Hanya di channel YouTube ini yang membicarakan apa adanya. Itu hanya trik untuk tarik ulur. Setelah mereka sudah percaya kembali dengan institusi keuangan, mereka masuk kedua kali dengan keyakinan penuh. Mereka masuk. Yang tadi mereka panik, ketakutan itu mereka masuk lagi.
Yang tadi mereka panik sebagian di Bitcoin atau di mana akan ditarik lagi. Bitcoin akan jatuh dalam dan menuju dasar lautan. Dasar lautan dalam tanah paling dalam. Jadi nol semuanya. Bitcoin dan kripto-kripto itu tidak laku lagi dipakai di seluruh dunia. Ini hanya mengacau, membuat kacau sistem perbankan dunia. Maka Bitcoin dan kripto-kripto akan selesai jadi nol. Mungkin di tahun ini tamat riwayat. Nah, kembali lagi di sektor perbankan, ya. Kembali lagi akan kepercayaan muncul di sektor perbankan. Ya, setelah itu baru pelan-pelan resesi itu akan dibuat terjadi dengan penguatan, dengan bangkitnya US dollar nanti minimal ke posisi indeksnya ke 105,80 itu harga mati. Jadi kalau indeks US dollar ke 105 itu harga mati, maka Anda di sini ada peluang buat Anda. Berarti against US dollar. Ya, sudah pasti euro dan itu akan kembali jatuh. Sebanding dengan indeks US dollar yang akan naik ke 105,80. Itu harga mati. Karena belum sentuh 105 poin sekian. Nah, itu akan kembali ke sana. Jadi ini ada peluang buat Anda. Peluangnya Anda harus trading di futures market, di trading forex. Ya, paling utama di trading forex. Ya. Karena trading forex jelas kita ukurnya dengan US dollar. Nah, Anda mau trading indeks saham juga bisa, tetapi yang saya sarankan kepada Anda adalah trading forex. Ya, Anda bisa hubungi saya di email yang sudah saya selalu sediakan di bawah deskripsi video di bawah ini, ya. Anda hubungi saya di sini. Dan saya jelasin kepada Anda bagaimana supaya Anda bisa dapatkan keuntungan yang besar dalam kondisi yang ketidakpastian yang berturut-turut akan terjadi nanti, ya. Ya, paling cepat ini Oktober ini, ya. Cepat terjadi Oktober, Mei, supaya nanti bulan-bulan berikut ya The Fed sudah berpikir untuk bagaimana mau naikin atau mau dipangkas. Jadi pangkas suku bunga itu kalau memang narasinya menurut Fed Boss juga sebenarnya mengatakan bahwa nanti The Fed akan memangkas suku bunga, ya sabar dulu. Akan dipangkas, tetapi dalam kondisi, tidak mungkin dipangkas dalam kondisi inflasi yang masih tinggi ini. Pasar tenaga kerja yang masih baik seperti ini. The Fed tidak mungkin pangkas suku bunga. Narasi Anda, prediksi Anda ya yang selalu dibangun di pasar bisa, kalau memang suku bunga sudah di Amerika Serikat di atas 5%, ya berarti harus ada kebangkrutan yang terjadi. Itu sejarah harus berulang kembali, tetapi belum terjadi. Jadi jangan mimpi untuk dipangkas suku bunga. Bangkrut dulu baru gue pangkas itu suku bunga. Gitu caranya. Belum bangkrut masa gue disuruh pangkas suku bunga. Sabar dulu. Kebangkrutan yang saya tunggu-tunggu dari 4 Oktober 2021 sampai dengan detik ini belum terjadi. Belum ada yang bangkrut. Belum, virus itu belum menyebar ke seluruh dunia. Belum sampai ke Indonesia kebangkrutan itu. Tunggu dulu, ya. Sejarah 2008 itu harus sama terjadi di tahun 2023 ini. Nah, setelah itu terjadi sudah kekacauan besar di dunia. Akhirnya baru The Fed turunin itu suku bunga. Jadi kalau selama inflasi masih tinggi, belum ada kebangkrutan, inflasi tinggi tapi kebangkrutan belum terjadi, belum ada bank yang kolaps, benar-benar kolaps yang memakan, belum ada. Jadi belum ada cerita ratap tangis air mata darah di dunia, kesengsaraan itu belum terjadi, belum turun itu suku bunga. Ini logika berdasarkan fakta sejarah. Jadi Anda tidak bisa membantah ini, saya tidak bisa berbicara bukan tanpa dasar, karena pengalaman saya alami sendiri. Kalau ada banyak YouTuber yang membicarakan ini, dia tidak pernah mengalami sendiri. Dia hidup di era sebelum kejadian-kejadian itu terjadi. Saya dari tahun 97, 98, 2008, uang saya sendiri ludes. Jadi bukan dengar cerita orang, bukan baca buku, bukan semuanya. Pengalaman pribadi sendiri mengalaminya. Oke, jadi itu yang saya mau sampaikan kepada Anda semuanya. Jadi yang saya bicarakan ini bukan kita menakuti atau bicara. Ternyata sudah terbuktikan dari yang saya ngomong sampai dengan sekarang. Bahwa ini semua ini lagi kesulitan semuanya. Perbankan di dunia itu lagi, ya ini begini, semua orang di dunia, apalagi para pemain saham, itu tidak mau hal buruk itu dibicarakan. Tidak mau sesuatu yang tidak baik tentang ekonomi itu diumbar ke publik. Karena nanti tidak ada yang membeli saham. Begitulah kura-kura yang terjadi.
Jadi walaupun perusahaan itu ada masalah, ya, rugi atau borok-borok keuangan, utang lah apa segala macam yang membuat berita negatif, mereka berusaha untuk menyembunyikan fakta itu. Sembunyi, rapat-rapat ditutup supaya jangan sampai keluar terdengar. Bahkan Credit Suisse pun seperti itu bertahun-tahun disembunyikan, laporan keuangan aja tidak diumbar. Makanya terjadilah krisis kepercayaan, terjadi bank run, terjadi rust, akhirnya kekeringan likuiditas. Nah itu pun nanti akan terjadi di bank-bank di seluruh Eropa, bisa di Prancis, Italia, ya, Jerman, Belanda, Belgia, negara zona Eropa, dan UK, Inggris pun akan terjadi seperti itu. Itu fakta terjadi. Sebelum hal itu terjadi, saya sudah lihat bahwa kekacauan itu akan terjadi. Bukan saya paranormal, bukan, tetapi ini berdasarkan ilmiah. Harus terjadi, karena sejarah itu berulang terus. The history repeat itself. Di dalam dunia ini, kembali lagi ya, dari Nabi Adam ya, dari zaman Adam sampai sekarang, tidak ada hal yang baru, nggak ada. Hanya ada pengulangan sejarah saja. Ya, tidak ada yang baru. Ulang-ulang terus sejarahnya. Bungkusannya dan zamannya aja yang beda. Jadi inilah peluang. Berkali-kali saya katakan peluang. Presiden Joe Biden sendiri mengatakan bahwa ini baru permulaan. Mereka itu udah tahu. Ya, mereka bukan tidak tahu, tidak tahu. Cuman hal itu ya Anda nggak perlu tahu lah. Pokoknya saya yang memberitahu Anda bahwa kejadian luar biasa itu akan terjadi lagi. Maka Anda siap-siap. US dollar akan sangat menguat. Kemarin tuh karena narasi dibangun salah, mestinya US dollar menguat, mata uang Eropa jatuh, indeks saham Dow Jones di Wall Street, Nasdaq semuanya jatuh, sampai merembet ke Asia dan Indonesia. Tapi itu kan tidak terjadi. Cepat dibangun narasi bahwa diselesaikanlah masalah inilah segala, akhirnya saham malah naik. Nah ini sesuatu yang kontradiksi dengan kejadian yang sebenar-benarnya. Seperti tadi malam, data indeks keyakinan konsumen, ya, Consumer Confidence Amerika Serikat yang naik ya, dari 102 bulan sebelumnya, bulan ini naik 104. Sedangkan ekspektasi pasar berharap konsensusnya 101. Ternyata yang keluar naik di atas konsensus dan di atas bulan kemarin 104. Tetapi US dollarnya kemarin diangkat, US dollarnya malah turun, malah drop. Hal yang kontradiksi yang lain. Tetapi buktinya bahwa hari ini jatuh, hari ini US dollar menguatkan. Nah seperti itulah yang terjadi. Ini adalah suatu game. Zero sum game. Ya harus ada yang kalah supaya ada yang menang. Jadi Anda kemarin itu data yang sudah kontradiksi itu, ya itu memang hanya sementara dibuat hari itu. Dan sekarang kondisi yang seperti bank-bank Silicon Valley Bank, ada 3 tuh ya, Signature Bank, ya, Silvergate Bank yang bangkrut di Amerika Serikat, tetapi bursa saham naik. Nah, itulah permainan yang kontradiksi yang memang sengaja untuk menggiring Anda, ya, sampai Anda poolnya udah penuh baru dibanting, ya. Seperti yang sebenarnya harusnya market itu jatuh. Harusnya market itu jatuh dari kemarin-kemarin sampai dengan detik ini. Sudah terjadi crash besar. Makanya tidak heran Presiden Joe Biden kemarin mengatakan pidatonya bahwa ini baru permulaan sementara, masih ada krisis-krisis berikutnya. Ya begitu cara mainnya, harus tarik ulur. Jadi ibarat kalau kita mancing itu kan kita tarik ulur dulu ke sana, nanti sudah jauh baru kita tarik. Ya seperti itulah. Anda dikasih senang dulu untuk menikmati saham yang terakhir di tahun 2023. Setelah itu dibanting, terjun bebas. Maka ratap tangis air mata darah. Yang percaya dengan narasi baperan yang aku sudah buat dalam video kemarin tentang yang dibangun bahwa masih jauh tapi narasinya sudah bangun bahwa ekonomi sudah membaik lah, The Fed akan pangkas suku bunga lah, masalah-masalah perbankan akan selesai, sehingga saham itu malah naik terus. Hal yang kontradiksi, itulah bahaya. Hati-hati.
Hati-hati. Sejarah mengatakan itu bahaya. Itu terjadi di tahun 2007, 2008. 2007 sudah terjadi masalah itu. Truk jatuh di bulan September, ya saya ingat itu. Ya Juni September kita kalah memang di saham, di trading index pun salah kita. Terus jatuh dalam terus berbalik lagi market. Kita merasa bahwa ini sungguh yang terjadi sudah selesai. 2008 jatuh, hancur, benar-benar hancur luar biasa. Kasus Lehman Brothers Bangkrut tiba-tiba muncul, ya. Nah, itu akan seperti itu, ya. Jadi apa? Peluangnya adalah di futures, cepat futures, hanya futures saja. Di tempat lain nggak ada. Ya. Tempat lain membuat Anda nangis air mata darah. Jangan membiasakan diri karena Anda sudah terbiasa, karena pikiran Anda dibangun dengan narasi bahwa ekonomi membaik, Anda borong itu saham, Anda buka usaha segala macam, siap-siap aja. Masalah yang besar yang luar biasa itu belum terjadi. Harus terjadi setiap dekade, ada kehancuran ekonomi luar biasa. Kebangkrutan ekonomi itu harus terjadi dulu sebelum suku bunga turun. Ya. Harus terjadi. Ini suku bunga Amerika Serikat sudah 5% loh. Saya peringatin. Ya, 5%. Ingat. Ini sudah tanda lampu merah. Sudah bahaya. Ya sudah. Siap-siap akan terjadi luar biasa. Kekacauan luar biasa. Kalau saya sih, karena pengalaman kita sudah melihat ke situ. Tapi Anda ini saya giring Anda, saya kasih Anda kisi-kisinya. Ya terserah Anda kalau Anda masih percaya di luar sana konten YouTuber yang sana yang baik-baik terus ekonomi baik, silakan aja, itu hak Anda, pilihan Anda. Tetapi yang percaya dengan channel YouTube ini, silakan hubungi saya, cepat kita fight di futures market, ambil peluang sebesar-besarnya. Hubungi saya di email di bawah ini, trading di futures. Sukses untuk Anda.